Gitu. Iya, Asoy gitu kan. Asoy. Jadi mudik aman, servis oke, yuk datang ke Honda. Oh gitu. Langsung aja kali ya, Mas Jod, ini kita masuk ke menu utama ya, yaitu adalah menu utama omelet dengan saus tomat ya. Salah ya. Ini momentum yang pas ya untuk bisa kita maksimalkan untuk memfollow up konsumen gitu. Di saat ini itu karena mendekati bulan Ramadan gitu ya. Oke. Dan Honda ini jarang-jarang nih ada yang namanya mudik Asoy. Kalau Campaign. Ivan Hakim kan dia punya sapi ya. Ya, Jody sih di kosan baru ini dah melihara semut aja dulu ya. Bisa aja ini harganya 200.000 sampai 500.000 itu ada untuk paket gitu. Jadi nanti tinggal milih aja nih. Gerbang membuka buat teman-teman bisa masuk untuk follow up Lagi. konsumen Gitu. ya. Banyak ya. Bener. Kalau kayak kopi kembung kali ya. Kalau 4 liter. Oh enggak ya, emang cukup emang segitu. Sampai lebaran nanti ya. Voucher mudik Asoy ini bisa digunakan buat pembelian part dan jasa gitu. Dan Kita tarik ya benang jahitnya. Benang merahnya dong. Caranya, tipsnya kalau dari saya berikan kesan personal. Jadi ada sentuhan personal ke Pak Jerry gitu ya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Pak. Saya Bener banget sih. doakan. Tadi yang dikatain sama Bang Mahfud ya. Iya, tadi Mas Jerry ya. dikatain. Dikatain. Chat personal itu adalah investasi guys ya. Tapi kalau chat spam itu jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli baju lebaran. Ramadan memang tinggal menunggu waktu, tapi kok dompet mulai kering duluan ya? Waduh. Halo teman-teman sales semuanya, hadir di podcast kita kali ini. Kita akan menghadirkan tema-tema yang sangat menarik untuk teman-teman semua, ya. Dan teman-teman tahu nggak sih, ya, mulai dari sekarang, saat ini ketika teman-teman nonton video podcast ini, udah mulai kerasa dan kecium ya aroma bau iklan sirup Mirjan atau mungkin iklan sarung gajah berdiri ya. Bukan gitu ya, sebenarnya beda itu ya. Tapi ini udah mulai kerasa vibes-nya di bulan Ramadan gitu ya. Dan teman-teman biasanya identik ketika di bulan Ramadan ini kan fenomena yang cukup menarik, fenomena yang sangat identik di bulan Ramadan ini adalah terkait dengan musim mudik. Dan berbicara mudik, teman-teman, nggak afdol gitu ya kalau rasanya konsumen kita, customer kita itu nggak servis dulu ya kendaraannya sebelum mudik. Jadi kayak kita buka puasa makan gorengan tanpa makan dengan cabai rawitnya tuh kayaknya kurang nendang gitu ya, kurang jos. Maka dari itu ya, di kesempatan kali ini ajak konsumen kita, ajak customer kita sebelum mereka melakukan mudik, ajak mereka untuk servis kendaraannya terlebih dahulu di Honda. Dengan program apa? Dengan program Mudik Asoy. Nah teman-teman, saya mau berbicara di program Mudik Asoy ini, saya tentu nggak akan sendirian. Kursi kanan saya, kursi sebelah kiri saya masih kosong nih, gitu ya. Tentu saya punya narasumber yang luar biasa fantastis, ya. Pertama, saya punya narasumber dari legenda sales paling legendaris di Honda gitu ya. Tapi jangan salah guys, narasumber pertama ini gitu ya, boleh jago lah, kita katakan jago kalau di kantor gitu ya, kalau berbicara terkait dengan sales ya. Tapi ingat, dia juga punya kekurangan. Dia adalah sales gagal kalau misalkan di rumahnya sendiri gitu ya. Kenapa gagal gitu ya? Karena setiap kali dia coba negosiasi sama istrinya untuk beli PS5 gitu ya, proposalnya selalu ditolak mentah sama istrinya tanpa ada ampun gitu ya. Ini dia, mari kita sambut sang penakluk target tapi takluk sama istri sendiri. Ada Bapak Mahfud atau Bang Mahfud ya, sebelah kanan saya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi. Tapi ini agak beda ya penampilannya di podcast kali ini ya. Iya, agak beda ya, Agak di luar skrip nih. agak di luar skrip. Biasanya halo ada ya gitu doang ya. Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi ya. Ketemu Kayaknya lagi. nggak perlu kenalan lagi lah, kecuali untuk teman-teman yang baru. Lagi ya. Oke. Kenalkan Bang Mahfud ya guys ya. Nah,
Oke. Saya punya lagi nih Bang. Narasumber kedua tentu bukan hanya berbicara di dunia sales saja Oke. ya. Saya punya narasumber yang kedua. Ini adalah sebagai malaikat penjaga. Biasanya kalau kita main werewolf ya, malaikat penjaga ini bukan menjaga warga tapi menjaga diri sendiri. Betul. Tapi enggak. Ini dia the real penjaga di service ya. Kalau sales biasanya tugasnya itu kan membuat janji manis. Iya. Ini kalau the real penjaga ini ya tugas beliau adalah membereskan kenyataan yang pahit-pahit ya. Dia spesialisnya mendengarkan curhatan mesin mobil ya, curhatan konsumen gitu ya. Yang kadang curhatannya lebih berisik dibandingkan mesin mobilnya sendiri gitu ya. Oke, langsung saja kita sambit. Ini dia narasumber kedua kita yaitu adalah Jody Al-Hakim. BTW siapanya Irfan Hakim nih? Aduh, saya saudaranya nih. Sama-sama Hakim. Iya. Kalau Irfan Hakim kan dia punya sapi ya. Nah, Jody sih di kosan baru ini dah melihara semut aja dulu ya. Bisa aja ini Mas Jody. Tapi gimana guys kabar kalian? Mas Mahfud mungkin Mas Jody gimana kabarnya? Halo, mungkin sebelumnya ya Mas Jari, Iya. kembali lagi di podcast ya. Baru pertama kali nih saya diundang nih Mas Jari. Jadi biasanya nonton-nonton di YouTube ya, tapi kali ini ada kesempatan nih Ada buat kesempatan. kita bahas-bahas sharing-sharing bersama gitu ya. Iya. Ya kabarnya baik sih Mas Jari. Gimana kabar teman-teman juga di sana oke. nih? Alhamdulillah baik juga. Baik ya. juga. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga pada sehat-sehat semua ya. Amin ya. Mudah-mudahan sehat semua. Tayangnya nanti kan di bulan Ramadan, bulan puasa ya. Iya pas nih ya menyambut bulan Ramadan sambil nonton podcast yang favoritnya ya. Benar banget. Ya ini BTW ya berbicara di bulan Ramadan mungkin tadi saya di opening juga udah bilang gitu ya bahwa di bulan Ramadan ini juga kan identik dengan identik dengan musim mudik gitu Iya, ya. budaya mudik lah ya. Budaya mudik Betul, gitu ya betul. di Indonesia sendiri. Dan yang kalau kita tahu ini kan kita juga punya di Honda itu ada namanya program mudik asoy ya. Betul Mudik betul asal. betul banget. Jadi Mas Mahfud, Mas Jerry di saat ini itu karena mendekati bulan Ramadan gitu ya. Oke. Dan Honda ini jarang-jarang nih ada yang namanya mudik asoy, campaign yang lagi gencar-gencarnya nih saat ini gitu ya. Oh, oke. Nah jadi campaign ini itu lebih ke pencegahan lah, preventif yang dimana nanti itu akan ada jasa ataupun part yang banyak diskonnya gitu. Oh gitu. Bener banget. Khusus untuk Honda loyalis nih. Bener, khusus untuk para Honda loyalis semuanya gitu. Menarik ya. Iya. Berarti emang momennya adalah untuk persiapan menjelang mudik berarti. Menjelang mudik, Karena betul. benar banget. Nanti ketika perjalanan jauh tentu mobil harus fit juga ya. Iya. Makanya harus dilakukan pengecekan juga ke bengkel resmi Honda. Dan termasuk tadi ada program lumayan banget potongan harga untuk part-part tertentu dan juga perawatan ya. Iya. Betul Betul, sekali. betul. Dan mungkin ya di program mudik ini guys ya. Jadi tahan ini ya dari Mas Mahfud dan Mas Jody gitu ya. Tentu kita akan nanti membahas lebih detail lagi program mudik asoy ini dan tentu guys ya karena ini kita juga ada kaitannya dengan dunia sales gitu ya. Kita akan mengkaitkan nih gitu ya antara program mudik asoy ini dengan teman-teman sales di Iya, lapangan gitu ya. benefitnya sih. Benefitnya apa ya? Oke, teman-teman saksikan video podcast ini. Adalah segmen kita akan membahas dulu terkait dengan program mudik asoynya gitu ya. Langsung aja kali ya Mas Jod, ini kita masuk ke menu utama ya, yaitu adalah menu utama omelet dengan saus tomat ya. Salah. Ini lagi puasa nih. Iya. Iya bener ya. Ya syukur-syukur kalau udah mau buka. Iya. Kalau jam 12. Silahkan. Enggak. Menu utama yaitu adalah program mudik asoy. Gini Mas Jod ya. Boleh nggak sih saya mau minta Mas Jody mungkin menjelaskan ke teman-teman sales ya terkait secara singkat aja terkait dengan program mudik asoy ini. Ini program apa sih sebenarnya? Oke. Pertanyaannya bagus banget nih Mas Jar ya. Karena teman-teman mungkin masih belum tahu juga ya tentang mudik asoy ini apa. Nah, sebetulnya mudik asoy itu ada singkatannya. Oh gitu? Iya, asoy gitu kan. Asoy. Jadi mudik aman, servis oke, yuk datang ke Honda. Oh gitu. Panjang ya? Iya. Panjang sih. Betul. Jadi ada singkatannya gitu. Oke. Bener. Nah, program ini itu khusus ditujukan buat loyalis Honda tadi gitu ya. oke. Dan program ini itu sudah mulai udah ada dan sudah mulai diterbitkan oleh Honda.
semenjak di tanggal periodenya itu di tanggal 19 Januari dan nanti akan berakhir di tanggal 6 Maret gitu. Oh, jadi udah mulai ya Udah sebenarnya. jalan. Bener, udah jalan gitu. Nah mungkin perlu disosialisasi juga sebetulnya ya. Jadi biar pada tahu juga nih Benar. para loyalis Honda gitu kan. Seperti itu sih. Oke, baik. Jadi kalau misalkan mudik ASO ini lebih ke arah preventif ya. Jadi memang sejak jauh-jauh hari sebelum musim mudik ini datang itu udah dihadirkan oleh Honda. Iya, benar sekali Mas Mahfud. Jadi memang si Mudik Asoy ini ada beberapa program gitu ya, ada beberapa campaign yang dihadirkan. Nah, khususnya buat para loyalis Honda nih, biar nanti dompetnya nggak jebol yang tadi kata Mas Jerry tuh, gitu. Oke. Biasanya kan kalau servis kalau tanpa voucher juga lumayan ya. Iya, sangat gede gitu kan. Pikir dua kali nih, Iya. baik servis atau enggak, gas Iya. aja mudik gitu kan. Iya, pas banget sekarang ada program Mudik Asoy Mudik ini Asoy, gitu ya. Nah, seperti itu. ini nyambung nih sebenarnya juga jadi penasaran sih, Jod. Konsumen ini bisa dapat informasi terkait dengan program Mudik Asoy ini di mana sih? Sama Iya. mungkin apa ya yang bisa didapatkan sama konsumen nih terkait dengan program Mudik Asoy ini? Oke. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin ya Mas Jerry. Nah, kenapa ini untuk para loyalis Honda itu bakal dapat infonya dari mana? Nah, pertama para customer itu bisa dapat info dari Honda e-Care gitu. Jadi setiap pembelian mobil Honda itu pasti semuanya akan terintegrasi dengan e-Care-nya customer gitu. Jadi nanti masalah booking, masalah servis dijamin aman gitu. Karena dengan adanya aplikasi Honda e-Care ini gitu. Nanti kita bisa ngecek tuh sendiri apakah vouchernya udah muncul ataukah belum gitu. Lalu nanti yang kedua ada juga kita bisa cek di website gitu. Nah, nanti bisa ditampilin ya Boleh, di boleh. YouTube kita kasih ini di podcast gitu ya. Di sini ya, editor ya. Iya. Boleh. Itu sih, itu cara ngeceknya gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua ya, tadi Pertanyaan Mas kedua. Dia ya, dapatnya apa aja gitu kan iya. ya, buat customer loyalis ini. Yang pertama, customer itu dapat beberapa penyesuaian paket gitu, Mas Mahfud, Mas Jerry. Jadi dari mulai paket hemat yang disediain sama si customer kepada customer gitu ya, itu akan ada beberapa penyesuaian gitu, ada beberapa diskon dari mulai yang harganya 200.000 sampai 500.000 itu ada untuk paket gitu. Jadi nanti tinggal milih aja nih, customer Honda itu tinggal milih mau yang mana gitu kan. Belum lagi harga spare partnya juga ada diskon-diskon menarik gitu. Oh gitu. Banyak ya berarti. Banyak. Ya? Contohnya kayak kita misal beli oli gitu ya. Nah, biasanya kalau kopi kenangan itu beli satu gratis satu gitu ya. Kalau ini buy two get two. Jadi ketika kita beli 2 liter oli dapat gratis gitu. 2 liter lagi. Gitu. Berarti ya. Banyak ya. Bener. Kalau kayak kopi kembung kali ya. Iya. Kalau 4 liter Oh enggak ya, emang cukup emang segitu. sampai lebaran nanti ya. Iya, oke. Oke. Jadi ya keren sih sebenarnya ya program Mudik Asoy ini. Jadi memang buat konsumen, buat customer momentumnya pas ya di Lebaran biasanya mau mudik. Sayang banget kalau misalkan nggak mendapatkan program Mudik Asoy ini Benar, gitu ya. harus dimanfaatin Sayang kalau banget misalkan sih. nggak dimanfaatkan gitu ya. Tapi Oke. sorry Mas Jod, ini mau nanya juga ya. Boleh. Jangan juga. Kenapa nanti buat Lebaran si RV saya servis dulu gitu ya. Nah, mau nanya terkait voucher tadi yang disebut ini. Kalau misalkan vouchernya ini untuk pembelian parts bisa. Nah, terus juga vouchernya ini bisa digunakan semua sekaligus dalam satu waktu atau harus terpisah. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih, Mas Oh, Mahfud. Karena harus disosialisasiin juga nih, biar pada tahu. Yang pertama, ini voucher Mudik Asoy ini bisa digunakan buat pembelian part dan jasa gitu. Lalu penggantian harus dilakukan itu harus di dealer gitu. Jadi harus tadi karena ada aplikasi e-Care gitu ya. Jadi nanti customer tinggal booking aja. Atau nanti ada juga CCO kita atau customer care kita itu akan hubungin ke customer gitu, melakukan follow up untuk bisa
menjadwalkan jadwal servis nanti ketika kunjungan gitu. Nah, cuman kalau untuk servis itu nggak bisa sekaligus semua, nanti akan ada syarat dan ketentuannya gitu. Akan dilakukan di beberapa kali servis seperti itu sih, Mas Jerry, Mas Mahfud. Oke. Jadi ngikutin sama ketentuan yang berlaku juga ya. Bener, Sebenarnya kan ada pasti syarat ada tuh untuk prosedur servisnya. Jadi ngikutin di situ juga ya. Betul. Oke. Itu sih. Nanti apalagi customer kan nanti pasti akan dilayani dulu nih sama service advisor. Jadi nanti pasti akan ada pengecekan. Nah, dari pengecekan tersebut pasti dilihat nih mana yang cocok buat vouchernya yang dipakai untuk diklaim gitu. Jadi lebih bagus sih, lebih keren lah gitu. Jadi kan customer tahu ya harus menggunakan voucher yang mana gitu. Nanti pasti ada yang ngebimbingnya gitu ya. Jangan hanya kita datang aja servis ke Honda tapi nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ngeklaim. Nah, jangan khawatir gitu ya teman-teman. Jadi bisa nanti dibimbingnya itu sama SA, service advisor, yang akan mengarahkan lah kita itu harus servis klaim yang mana gitu. Sorry, gue tadi agak ke skip nih Mas John. BTW kan voucher, kebetulan saya kan kemarin juga klaim sendiri nih, ada di Jazz saya. Itu saya dapat tuh cukup banyak tuh. Ada ketika pembelian ganti filter AC gitu ya, atau wiper, itu dapat body conditioner kalau nggak salah ya. Terus saya juga ada yang lainnya tuh, voucher yang lainnya. Kalau misalkan saya pakai sekaligus di waktu yang sama bisa? Itu nggak bisa dipakai sekaligus dalam waktu yang sama. Sekaligus. Iya, betul. Harus dalam waktu kunjungan yang beda gitu. Seperti itu sih. Oke, baik. Oke ya, jadi teman-teman, kalau kita ambil kesimpulan berbicara terkait dengan program Mudik Aso ini, ya pertama, voucher ini juga bukan hanya sebatas voucher dalam artian voucher yang udah dikasih gitu ya, tapi banyak benefit yang akan mereka dapatkan ya, konsumen dapatkan. Dan ini juga sebagai program yang preventive maintenance ya, sebelum terjadi yang tidak diinginkan ketika mudik gitu ya. Lalu untuk cara dapetinnya juga ternyata simple gitu ya, cukup bisa buka di Honda e-Care, atau misalkan bisa juga cek di web ya, website gitu ya dari Honda ya. Jadi gampang juga ya. Dan terakhir tadi aturan mainnya berarti untuk klaimnya itu bisa di waktu tertentu ya, maksudnya dijadwalkan gitu. Harus di sekali kedatangan. Baik. Dan periode programnya tadi yang saya catat ini yang sangat penting ya. Jangan sampai kelewat nih guys ya, teman-teman sales pun kalau misalkan mau diinformasikan ini ke konsumen, silakan dicatat tanggalnya tadi 19 Januari sampai 6 Maret 2026. Masih cukup ada waktu lah. Iya, benar. Masih panjang nih. Intinya nih keren, gokil sih. Keren ya, keren. Oke guys ya, tadi sudah kita bahas dan kulitin abis terkait dengan program Mudik Aso ini ya. Kita mungkin sekarang bergeser sedikit nih. Ini kita akan coba tanya, ini lebih ke strategi kali ya. Lebih ke strateginya ada Bang Mahfud nih, saya penasaran juga ini suhunya suhu gitu ya, panjang ya. Suhunya derajat Celcius, Fahrenheit, suhunya para sales. Gitu ya. Mau tanya nih dari kacamata sales consultant gitu ya. Kan di lapangan saat ini kan sales consultant juga lagi berjuang nih memaintain database-nya mereka, database konsumennya, database kalian lah teman-teman gitu ya. Ini menurut saya gitu ya, dengan adanya program Mudik Aso ini bisa nggak sih dijadikan senjata sakti untuk mereka, atau ya hanya sekedar info program Mudik Aso aja, atau gimana? Mungkin pandangan Bang Mahfud. Nah ini kalau menurut saya Bang Jerry dan Mas Jody tadi ya, ini menarik banget, makanya saya fokus banget dengerin tadi ya penjelasan Mudik Aso dari Bang Jody, karena mungkin kalau teman-teman yang punya insting tajam di sini ini udah nangkep maksudnya kemana, gitu ya, bukan cuma senjata aja Bang Jerry, tapi ini bisa jadi gerbang
gerbang pembuka buat teman-teman bisa masuk untuk follow up lagi konsumen-konsumen lamanya, loyalis Hondanya yang udah pernah beli sama teman-teman gitu ya. Jadi nggak lagi hard selling, nggak harus bingung-bingung lagi nanti buat bridging ataupun buat follow up ke konsumen lamanya gitu ya. Kadang kan kita sering bingung tuh buat ngechat lagi, aduh ini bahas apa lagi gitu ya. Ulang tahun masa ulang tahun mulu gitu ya. Mau nanya beli mobil lagi kapan, tapi itu udah dibahas kemarin gitu ya. Nah ini bisa masuk lebih smooth menggunakan kita tawarkan, kita informasikan mengenai mudik asoy ke loyalis kita gitu ya. Jadi kesannya adalah kita lebih care gitu ya kepada konsumen lama kita. Kita tanya, Pak mau mudik ya, bentar lagi kan mau lebaran, ini kebetulan Honda lagi ada promo terkait mudik asoy supaya perjalanannya aman dan juga nyaman gitu ya, nggak usah worry lagi karena udah servis di dealer Honda gitu. Terus juga meningkatkan trust, kepercayaan dari konsumen-konsumen kita. Jadi kita nih sebagai sales kita udah layani pada proses mereka cari kebutuhan mobil sampai dengan DO. Nah setelah itu nggak putus, tapi kita tetap care untuk ingatkan mereka gitu ya bahwa ada program-program yang diberikan oleh Honda dan itu lewat dari kita sebagai salesnya gitu. Ya. Jadi mereka akan semakin percaya, wah keren salesnya, nggak cuma pas beli mobil doang dilayanin, tapi setelah pembelian pun diinfo bahwa ada diskon-diskon khusus yang dikeluarkan oleh dealer. Jadi memang ya momentum lah ya, ini momentum yang pas ya untuk bisa kita maksimalkan untuk memfollow up konsumen gitu ya, karena memang seringkali juga kita bingung gitu ya, teman-teman saya juga aduh saya follow upnya apa lagi ya, ngomong apa lagi gitu ya. Pas banget dengan program ini jadi bisa gitu ya untuk kita tawarkan ataupun ya follow up sekaligus menawarkan program ini gitu ya. Jadi bisa lebih smooth juga gitu ya. Oke. Nah mungkin gini aja kali ya, tadi kan juga berbicara terkait dengan follow up ke konsumen gitu ya. Ada nggak sih mungkin tips yang bisa ya terkait follow up ke konsumen ini yang secara personal gitu bro? Gitu ada nggak ya tips yang secara personal? Karena gini saya kasih konteksnya dulu gitu ya, bahwa konsumen sekarang itu sangat sensitif banget sama chat masalahnya. Setuju. Bener gak sih? Bener gak? Mungkin ya kita jadi sisi konsumen ya, konsumen gitu ya. Konsumen ya Mas Jody mungkin pernah ngalamin sendiri gitu. Benar. Chat broadcast dari sales gitu ya. Benar. Itu males gitu lah. Iya betul. Nah ini sensitif sekali. Testimoni nih. Betul. Dari Mas Jody langsung gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh kayak di spam aja gitu ya. Dan rawan sekali kita tuh kontak kita diblokir sama konsumen. Wah, gitu ya. Ini yang bahaya sih. Iya, ya kalau nggak diblok ya di-read doang gitu. Ada nggak sih mungkin tipsnya gitu ya? Ini ada nih programnya. Tipsnya ada nggak sih untuk gimana cara kita chat ke konsumennya? Oke, terkait hal itu ini kan bisa menjadi ketakutan ya bagi sebagian besar sales konsultan ya yang menghadapi blast di WhatsApp ataupun di media sosial lain gitu, takutnya cuma di-read aja atau takutnya malah nomornya di-report, diblokir gitu ya, apalagi sama konsumen-konsumen barunya. Nah, caranya tipsnya kalau dari saya berikan kesan personal. Jadi ada sentuhan personal ke teks yang kita share ke mereka gitu. Nah, ya ini banyak lah ya yang bisa kita berikan, mulai dari misalkan menyebutkan nama konsumen gitu ya, kemudian nggak hanya membles gambar aja, poster aja gitu ya, atau masih ada di sini, wah, gitu ya. Jadi jangan bikin pesan yang general gitu ya, yang satu gambar kita blast ke semua konsumen, ya itu sebenarnya boleh aja sekali, tapi di momen-momen tertentu, misalkan ada momen seperti ini, kita tahu ada konsumen loyalis Honda gitu ya, janganlah kita gunakan metode seperti itu ya. Harus ada sentuhan personal, kita sebutkan nama, kita berikan bantuan dengan adanya tadi kita informasikan salah satunya program dari Mas Jody ataupun dari servis gitu ya, dari dealer Honda, yaitu program mudik asoy.
Jadi tadi berarti lebih ke arah pertama mungkin tips and triknya lebih personal aja gitu kali ya bro ya. Maksudnya kalau terlalu apa namanya broadcastnya langsung blas gitu tanpa personal ya riskan banget nomor kita diblokir gitu ya. Iya, iya. Terus juga lebih tepatnya tadi mungkin menyampaikan care dulu kita gitu ya, kepedulian kita dulu terhadap konsumen kita. Dan bahkan kalaupun misalkan bisa kita apa namanya bantu mereka, jangan sampai kan Pak Bu mungkin gitu ya maksud lu ya bro, maksudnya jangan Pak Bu silahkan cek Honda e-care-nya gitu ya. Better kita memberikan tawaran bantuan gitu ya. Pak Bu apakah mungkin mau dibantu untuk cek ketersediaan voucher yang Bapak Ibu dapat nggak? Gitu ya. Jadi lebih personal juga kesannya kita nggak memerintah gitu ya ke konsumen kita, tapi ada rasa care kita kepada konsumen ataupun kepada customer kita. Mungkin kalau contohnya ada nggak? Contoh mungkin teks WhatsApp yang bisa disampaikan gitu boleh, ya? Boleh. Dari lu lah mungkin ada nggak? Jadi contoh script WhatsApp-nya gitu ya, yang nanti ditolak, yang nanti diblok gitu ya. Mungkin tambahan lagi tipsnya adalah sebelum kita ngirim ini pastikan waktunya ini tepat. Oh iya, timing ya. Timingnya Betul, dulu ya. Jadi sebelum masuk script timingnya ini tepat. Kita bisa perkirakan lah kira-kira di daerah masing-masing ini yang cocok buat ngeblast itu jam berapa, nginfoin itu jam berapa. Ya kalau misalkan di sekitaran sini kisaran jam-jam santai, mungkin jam istirahat makan siang ya kalau orang-orang kantoran gitu ya, ataupun jam-jam santai setelah pulang kerja setelah jam 6 sore. Nah itu masih oke sih. Nah masuk lagi nih yang tadi ditanyakan oleh Bang Jerry terkait dengan skripnya gitu ya, yang nanti ditolak, yang nanti diblok. Misalkan sebutkan dulu ya selamat siang, selamat pagi, selamat sore, langsung sebutkan mention nama konsumennya siapa, itu memberikan kesan personal. Personalnya dapat ya, poin personalnya ya. Halo selamat sore Pak Jerry gitu ya, apa kabar, semoga sehat selalu ya Pak, saya doakan, dan juga keluarganya semua. Nah kemudian masuk ke poin yang kedua tadi, yaitu kita sampaikan informasi, kita sampaikan bantuan. Mengingat sudah masuk mau musim mudik nih Pak, saya mau kasih informasi buat Bapak. Honda kebetulan lagi ada program mudik asoy khusus untuk loyalis Honda gitu ya. Salah satu benefitnya nanti Bapak bisa beli oli 2 liter gratis langsung 2 liter. Bener ya Mas Jody ya? Benar banget. Jadi buy to get to. Buy to get to gitu ya. Tadi ibaratnya kayak promo kopi ya. Kopi. Terus juga kita tawarkan gitu ya bantuan, yaitu kira-kira Bapak ada rencana mudik nggak Pak tahun ini? Kalau ada, boleh Pak nanti saya bantu. Apakah Bapak dapat vouchernya untuk ketersediaan voucher untuk unit Bapak? Itu kalau Bapak bersedia gitu. Nah itu adalah bentuk menawarkan bantuan tadi ya. Jadi jangan sekali lagi jangan minta konsumennya untuk ngecek sendiri di e-care, itu bisa. Tapi kalau dalam hal ini supaya lebih helpful ya, kesan sales ketika chat personal itu tawarkan bantuan. Oke. Oke, jadi udah itu aja berarti ya teksnya ya. Ya itu juga lumayan panjang. Coba mungkin nanti kita kasih visual ya. Kita kasih visual mungkin jadi teman-teman akan mendapatkan juga gambaran template-nya kali ya. Oke. Wah, ini sih luar biasa nih tips and triknya ya, fix sih, no debat ya, terkeren, terkece, terpopuler di Indonesia ya, Mahfud MD ya. Oke. Kepanjangan ya. Oke teman-teman ya, kalau misalkan Kita tarik ya benang jahitnya. Benang merahnya dong. Benang merah. Ya, dibenerin ya. Oke. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, jadi dari obrolan sama para suhu sales gitu ya Pak Mahfud ya, ini. Bang Mahfud ini, jadi intinya adalah bahwa ketika kita chat ke konsumen itu ya jangan hanya asal chat aja, tapi ada poin personalnya yang harus kita sampaikan atau yang harus kita tanamkan di sana gitu ya. Terus juga ada bantuan ataupun helpful tadi gitu ya, jangan hanya menyuruh ke konsumen untuk membuka, untuk mengcek, tapi kita menyampaikan, Pak Bu ada nggak yang boleh saya bantu untuk cek vouchernya gitu ya. Jadi ada websitenya kan? Benar, ada mini websitenya di Honda. Dan kita bisa ya cek. Benar, jadi nanti para sales tuh bisa ngecek dulu gitu kan. Jadi nggak usah nyuruh siapa tadi itu customernya gitu, konsumennya gitu. Jadi bener nih sejalan sama tadi yang dibilang Bang Mahfud. Iya. Gitu. Dan itu
Kelihatan, bener. Nanti tinggal dicek nih nomor rangka customer, dimintain aja berapa. Nah nanti bakal kelihatan tuh dia dapatnya apa aja, vouchernya gitu. Oh, enak ya. Iya, Jadi enak. ini juga momentum untuk teman-teman sales bisa memanfaatkan ini karena Iya. bisa lihat juga voucher yang didapatkan konsumen apa. Bener. Gitu ya. Keren-keren sih ya. Jadi kunci teman-teman sales saat ini Ya zaman now ya sales sekarang bukan hanya seberapa keras teriak promo ya, tapi seberapa dalam bangun koneksi kita dengan konsumen kita gitu ya. Chat personal itu adalah investasi guys ya, tapi kalau chat spam itu adalah sama aja kita kayak bunuh diri. Jerry Febrian 7 Februari 2026. Oke, kita masuk ke segmen terakhir ya. Mas Jody ya, Bang Mahfud ya, kita jujur-jujuran aja. Iya, Kadang di lapangan ya, sales tuh nemu konsumen yang sebenarnya agak alergi kalau misalkan dia disuruh untuk membuka link atau klik link atau mungkin dia harus membuka aplikasi. Bener. Itu agak challenging juga untuk teman-teman sales, apalagi sampai download ya. Ya konsumen dengan segala ribu alasannya, handphonenya penuh lah, baterainya lobet lah, dipinjam istri lah, dipinjam suami gitu ya. Oh, penuh lah, dipinjam lah. Pokoknya banyak lah alasan-alasan yang mereka sampaikan gitu ya. Ada nggak sih BTW tips untuk menghadapi ini? Sebenarnya kalau dari saya ya. Boleh. Ya, sederhana Boleh, ya. Kalau misalkan untuk teman-teman sales nih balik lagi ke peran seorang sales consultant. Jadi berikan peran penuh gitu ya. Jadi kalau misalkan konsumennya sibuk kah, dipinjem kah, ataupun konsumennya sudah cukup berumur gitu ya. Jadi tawarkan bantuan penuh dari sisi kita sebagai seorang sales yang memberikan pelayanan juga selain untuk penjualan gitu ya. Jadi kita bisa minta nomor rangkanya untuk dibantu input website tadi ya. Benar. Jadi ya Website tadi ya. kemudian setelah itu tadi kan Mas Jody juga sudah sebutkan akan muncul tuh list voucher yang diperoleh oleh konsumen tersebut itu apa aja. Nah kita bisa tunjukkan, oh ini Pak sudah dapet vouchernya ini. Itu ya, kita capture sebagai bukti, kita kirimkan ke konsumen kita. Jadi intinya jangan kasih tugas atau kita kesannya dalam tanda kutip menyuruh konsumen untuk melakukan sesuatu, tapi kasih solusi gitu ya, tawarkan solusi. Kita menjadi seorang yang helpful. Dan yang pamungkasnya lagi kalau dari seorang sales, Bang. ya, Harusnya. Bukan bapak pamungkas ya. The Jack apa? Oke, jadi Bonek. bonek. Oke, jadi lupa. Tadi mau sampai mana ya saya? Oke, jadi pamungkasnya ya. Jadi kuncinya adalah dari tadi pendekatan yang lebih personal, pendekatan helpful yang kita lakukan. Nanti ini bisa menjembatani ketika kita ingin memperoleh referral, meminta referensi tambahan. Nah, ujung-ujungnya pasti sales nggak jauh dari situ. Betul. Jadi itu sebagai penjembatan gitu ya, layanan kita yang kita berikan kepada konsumen itu sebagai jalan masuk sekaligus menambah kesan positif dari kita sebagai seorang sales konsultan, dan pada akhirnya kita tentu bisa meminta referensi kepada konsumen kita tersebut gitu ya. Jadi itu sih sebagai kuncinya. Oke. Bener banget sih tadi yang dikatain sama Bang Mahfud ya, Mas Jerry ya. Dikatain. Dikatakan. Katain diejek dong ya. Benar. Dasar Jody itu. Aduh ya. Nah, pokoknya para sales itu harus dengerin tuh kata-kata dari Bang Mahfud tadi apa gitu kan. Nah, apalagi paling kalau dari saya nih buat para sales gitu ya, jangan sampai nunggu nanti H-7 atau seminggu atau H-3 gitu baru datang ke bengkel. Karena pasti penuh banget gitu di bengkel. Bener sih. Bener ya. Nah itu makanya sales tuh cepet-cepet lah gitu follow up ke customernya gitu ya, ke Honda Loyalis biar nanti bisa cepet dibookingin gitu. Itu sih, jadi jangan sampai nanti yang tadi kata Bang Mahfud gitu ya, jangan sampai nyuruh ke customer dan nanti customernya jadi kecewa gitu. Mungkin kata-katanya jadi lebih speed is key gitu ya, jadi kecepatan adalah kunci gitu. Lebih cepat lebih baik kalau bahasa Indonesia. Iya, lebih cepat lebih baik. Bahasa Sundanya apa ya berarti? Nggak bisa. Gitu ya. Oke, jadi yang menarik tadi ya. Jadi
diminta lebih cepat untuk segera menuju ke showroom, ke dealer untuk melakukan pengecekan ya, service rutin. Nanti kan bisa ketemu lagi nih sama konsumen Betul, lamanya. betul. Nah, itu jadi momen juga awalin lah. Barangkali mau upgrade, Iya. mau mobil baru lagi buat Betul. anaknya, buat lebaran kan. Betul. Banyak nih nyari mobil baru. Betul. Nah, itu jadi momen juga. Masuk Pak Eko gitu ya. Prospek juga nih gitu kan. Ada celah sedikit tuh masuk pokoknya ya teman-teman sales Ya, ya. jadi instingnya harus tajam memang. Instingnya harus tajam ya. Oke guys, wah luar biasa sekali ya episode kali ini, obrolan kita kali ini ya. Seperti kita lagi di bulan Idul Adha ya. Bukan dong. Daging semua obrolannya. Oh iya, bisa aja ya. Bisa. Masuk semua. Daging semua ya. Intinya adalah thank you ya buat Bang Mahfud, buat Mas Jody ya. Thank you udah memberikan insight ya untuk teman-teman sales semua di sini ya. Ingat guys, Mudik Aso ini bukan cuman soal jualan ya, tapi soal menjaga keselamatan keluarga besar Honda di jalan juga ya. Dan jadikan momentum ini adalah momentum follow up-nya teman-teman, follow up database teman-teman, dan syukur-syukur seperti yang Bang Mahfud bilang tadi ya, kita bisa melakukan ataupun meminta referensi kepada konsumen ataupun kepada customer kita. Thank you guys ya sudah menonton podcast kita di kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk di like ya, di komen, di subscribe, di Nyalakan share ya. loncengnya Lonceng tetangga juga boleh, mau dinyalain silahkan ya. Intinya terima kasih banyak untuk podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Thank you. See you soon. Thank you guys.